Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Nah, di sini tersedia dua file ya guys, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing file. Yang ini file 1 ya guys, aku kasih tanda dengan aksesoris berwarna pink. Yang ini file kedua ya, aku kasih tanda dengan aksesoris berwarna merah. Oke. Silahkan pilih ya guys ya. File 1, file kedua. Selalu gunakan intuisimu untuk memilih. Hai file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda aksesoris berwarna pink. Oke, ini file kamu ya guys. Mari kita shuffle ya. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Dan ini sesi pick a card reading yang sebelumnya aku pernah mengangkat satu tema ya, dirimu berbeda. Dan berikutnya ini aku bikin sesi yang pick a card readingnya. Oke. Well, di sini ada Ace of Swords. Next ada Judgment. Oke, ada the devil. Wow. Next, ada two of cups. Ada six of swords. Ada Ace of Wands. Oke, next ada Three of Pentacles. Ada Four of Pentacles. Oke. Well guys, you see? Oke, sebelum kita mulai reading, aku mau scanning zodiak-zodiak yang ada di file ke-1 ini ya. Who knows ini relate atau resonate dengan kamu ya. Who knows energimu ada di sini ya, energi zodiakmu ada di sini, atau zodiakmu sedang berada di energi zodiak lain. Who knows ya. Oke. Di sini ya. Ada zodiak-zodiak yang berasal dari air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada juga dari fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Terus ada dari earth signs, Virgo, Taurus, and Capricorn. Semua zodiak pada ngumpul di file 1 ya. Jelas ya, zodiak kamu pun ada di sini. Oke. Well, di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn ya guys ya. Oke.
Mari kita mulai reading ya. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya? Nah, dengan pick a card reading ini, who knows ini lebih detail atau lebih resonate lagi ya, lebih mendalam lagi mengenai sesuatu yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang ya guys ya. Oke. Di sini aku mulai dari Ace of Swords ya. Oke, dimulai dari cards Ace of Swords. Di sini yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang itu adalah cara berpikir kamu ya guys ya. Cara berpikir kamu. Ada juga di sini beberapa orang yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang itu terletak pada kecerdasanmu ya. Kamu termasuk orang yang cerdas di sini. Ada beberapa dari kamu yang mampu menggunakan dua cara berpikir ya, yaitu cara berpikir realistis dan idealis ya. Ada yang bisa menggunakan otak kanan dan otak kiri secara balance ya. Di sini terlihat sekali kamu selain orang yang bisa mengalir, fokus, konsisten, apa adanya ya, bisa melihat segala sesuatu berdasarkan fakta atau realita. Tapi di sisi lain kamu juga adalah sosok yang kreatif, inovatif ya, penuh dengan perkembangan hidupmu, penuh dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang brilian ya. Kayaknya balance ya, cara pemikiran kamu itu balance loh guys ya. Benar-benar kamu itu mampu menyeimbangkan kedua belah otak kamu ya, otak kanan sama otak kiri ya, balance ya. Cara berpikir kamu yang benar-benar bisa kreatif tapi juga bisa realistis gitu ya guys ya. So guys, jadi ada beberapa dari kamu itu orangnya idealis ya guys ya. Yang mana kamu itu orangnya mengikuti aturan ya, norma-norma yang berlaku ya, paham dengan etika, adat istiadat, adab ya, seperti itu loh guys ya. Hal-hal yang diajarkan di masyarakat ya, norma-norma di masyarakat, kebajikan-kebajikan, hal yang memang seharusnya atau perlu dilakukan atau menjadi suatu landasan ya, suatu ideologi. Kamu ke arah sana ya, kamu berada di jalan kebenaran ya. Beberapa dari kamu itu lebih memilih berada di jalan kebenaran. Namun meskipun demikian, kamu pun juga bersikap realistis ya, mampu berpikir realistis ya. Kamu bisa berpikir realistis juga selain idealis. Walaupun kamu tahu norma-norma, adat istiadat ya, kebijakan-kebijakan tertentu, tapi kamu juga melihat ke lapangan apa yang terjadi, apakah sesuai dengan teori atau hal-hal yang ada landasannya ya, apakah sesuai atau kontras gitu loh. Jadi kamu di sini, karena kamu di sini bisa berpikir realistis dan idealis, keduanya balance ya, maka kamu ke arah bijaksana ya, ada kebijaksanaan di dalam dirimu, ada wisdom ya, karena kamu mampu memikirkan segala sesuatunya itu dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu itu tidak langsung mengambil suatu keputusan saja ya guys ya. Misalnya kamu melihat di lapangan seperti ini, maka kamu langsung aja gitu ya mengambil keputusan atau langsung action, langsung mengambil aksi, langsung bertindak, tidak ya. Tapi kamu juga memikirkan ya norma-norma yang berlaku di masyarakat kayak apa ya, kebijakan-kebijakannya seperti apa. Jadi kamu pertimbangkan, jadi lebih mempertimbangkan. Itu kenapa ya kamu punya kebijaksanaan ya, ada kebijaksanaan di dalam dirimu, dan itu yang membuat dirimu jadi cerdas ya. Kamu memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau belum tentu orang memiliki kebijaksanaan yang kamu miliki ya. Kan ada juga orang yang terlalu realistis, atau ada juga orang yang terlalu idealis gitu loh guys ya. Kalau misalnya terlalu realistis ya guys ya, itu biasanya apa-apa dipandang secara material ya, jadi tidak peduli benar atau salah. Nah seperti itu ya, jadi tidak peduli benar atau salah,
dan tidak peduli buruk atau baik ya, karena dia melihat faktanya di lapangan, realitanya seperti apa, sudah gitu loh. Nah, sebaliknya kalau misalnya terlalu berpikir secara idealis ya, itu hanya mengacu pada norma-norma ya, pada landasan-landasan tertentu ya, tanpa mempertimbangkan yang namanya kondisi, situasi, keadaan yang ada di lapangan. Nah, dan itu membuat seseorang menjadi kaku ya, konservatif ya, seperti itu. Sementara kamu bisa kreatif ya. Konservatif itu lawan atau kontras dengan yang namanya kreatif ya. Cara berpikir kreatif itu kontras atau berlawanan dengan cara berpikir konservatif ya. Nah, jadi kamu itu ya, karena mampu berpikir secara realistis dan idealis, balance keduanya, maka muncul yang namanya kebijaksanaan atau wisdom. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, luar biasa di sini ya. Buat kamu yang pilih file 1 itu orangnya bijaksana, dan kebijaksanaanmu itu berasal dari kecerdasanmu. Kecerdasanmu itu ya berasal dari cara berpikir kamu yang bisa balance ya. Ada beberapa dari kamu yang mampu menggunakan otak sebelah kanan dan sebelah kiri itu secara berimbang atau balance, dan itu jarang sekali loh guys ya. Jarang orang mampu berpikir itu secara balance ya, menggunakan otak kanan otak kiri. Nah, seperti itu ya, bisa berpikir realistis tapi juga bisa berlandaskan hal-hal yang idealis ya. Hal-hal yang idealis itu mengacu pada hal-hal yang bersifat kebenaran ya. Padahal kebenaran itu tidak bersifat absolut karena bersifat dinamis atau berkembang. Seperti itu loh guys ya. Dan hal-hal yang bersifat dinamis atau berkembang itu mengarah pada fakta. Nah, fakta, realita yang ada di lapangan. Seperti itu loh guys ya. Jadi aku merasa bahwa kamu yang pilih file 1 ini benar-benar orang yang cerdas ya. Orang yang bisa berpikir dari dua sudut pandang yang berbeda, secara idealis dan secara realistis, kayak gitu loh guys ya. Dan akhirnya itu membentuk kamu menjadi sosok yang benar-benar bijaksana ya. Jadi kebijaksanaanmu ini berasal dari cara berpikir kamu, dan itu yang membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang ya. Sebagai contohnya ya, misalnya di lapangan itu ya, ada suatu momen atau kejadian ya, ada suatu situasi di mana kebanyakan orang-orang ya berpikirnya itu ya melihat, contoh sederhananya ya guys ya, misalnya ada suatu teori gitu ya, begini gitu ya. Terus kamu tidak langsung menelan teori itu ya, tapi kamu lihat di lapangan kayak apa. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara berpikir yang realistis ya. Di lapangan tuh kayak apa, faktanya tuh kayak apa, hal yang terjadi kayak apa, sesuai nggak dengan teori atau landasan yang berlaku, kayak gitu. Nah, terus sebaliknya ya, ada suatu kejadian, momen, suatu peristiwa yang terjadi di lapangan ya, kamu berpikir lagi, ini sesuai nggak dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, ini sesuai nggak dengan hal-hal kebaikan yang diajarkan, kayak gitu loh guys ya. Nah, itu cara berpikir yang idealis ya. Kalau yang tadi ya realistis, kayak gitu. Jadi secara idealis, realistis itu benar-benar bisa balance, dan itu membuat seseorang menjadi bijaksana ya, penuh dengan pertimbangan ya, tidak mengambil keputusan secara sepihak ya. Nah, gitu ya. Itu yang membuat seseorang jadi cerdas tuh kayak gitu loh guys ya. Jadi nggak gerasa gerusuh, jadi nggak cepat mengambil tindakan, jadi tidak cepat mengambil keputusan, tidak cepat mengambil tindakan, tapi dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu ya. Menurut teori seperti ini, tapi di lapangannya seperti ini. Menurut di lapangan seperti ini, tapi menurut ajaran norma yang berlaku seperti ini ya. Jadi ada pertimbangan, jadi kayak medium ya, ikut di tengah kayak gitu, netral. Nah, seperti itu ya, netral ya, aku dapat kata netral. Nah, jadi kamu itu bisa netral ya, jadi bisa netral gitu ya.
Jadi kamu pertimbangkan norma-norma yang berlaku seperti apa, ajaran kebaikan di masyarakat seperti apa, tapi di lapangannya seperti apa ya. Akhirnya dengan kamu mengumpulkan fakta, realita, dan juga hal-hal yang berlaku, norma-norma yang berlaku di masyarakat, kamu pertimbangkan, dan akhirnya kamu bisa mengambil yang namanya keputusan. Dari keputusan itu maka kamu bisa take action atau mengambil tindakan. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu ini adalah orang yang selalu berpikir. Beberapa dari kamu adalah orang yang pemikir. Ada juga aku merasa bahwa pikiran kamu ini tajam ya guys ya. Kamu orang-orang yang berpikir kritis ya. Artinya berpikir kritis itu mampu melampaui pemikiran orang-orang normal, mampu melampaui pemikiran orang-orang pada umumnya ya, berpikir lebih daripada itu gitu loh guys ya. Nah seperti itu, aku merasakan di sini banyak energinya yang maskulin ya. Banyak maskulin, tapi ada juga feminim ya, feminim tapi mampu balance gitu ya. Kebanyakan ya kalau orang-orang yang berenergi feminim atau wanita ya itu banyak menggunakan pemikiran dengan otak sebelah kanan ya. Kalau pria kebanyakan itu realistis ya, menggunakan otak sebelah kiri ya, kayak gitu loh guys ya. Dan kalau balance, bisa balance itu jarang banget ya. Kalau kamu memiliki pemikiran yang bisa balance ya, wah itu luar biasa. Akhirnya kamu bisa menjadi sosok yang bijaksana, seseorang yang mampu berpikir, berperilaku, bersikap dengan bijak. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini aku pun merasakan bahwa di antara kamu ada yang memiliki pemikiran yang kritis juga ya. Pemikiran kritis ini mengarah pada seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan ya. Beberapa dari kamu ini selalu pengen tahu, pengen belajar ya, pengen nambah ilmu ya, ilmu pengetahuan, pengen nambah ilmu pengetahuan ya, pengen memperluas wawasan. Ada beberapa dari kamu yang seperti itu. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang tidak mau menerima sesuatu begitu saja ya, terutama hal-hal yang disampaikan oleh orang ya, atau suatu alasan ya. Itu kenapa beberapa dari kamu ini adalah orang yang bisa mendeteksi kebohongan, orang yang tahu kalau seseorang itu berbohong ya. Jadi kamu misalnya ya disuguhkan suatu alasan ya dari pertanyaan kamu misalnya begini ya. Jadi ada suatu peristiwa atau suatu insiden atau ada suatu momen atau ada suatu kejadian gitu ya guys ya. Jadi kamu di sini mempertanyakan apa, mengapa, kenapa, kayak gitu. Jadi ada orang yang menjawab begini ya karena. Nah kamu tidak hanya menerima begitu saja. Nanti kalau orang jelaskan suatu penjelasan, kamu akan tanyakan lagi, tapi kenapa bisa seperti itu gitu loh guys ya. Jadi agak cerewet juga kalau di mata orang ya, agak bawel, padahal bukan cerewet, bukan bawel, tapi kamunya ini pengen tahu lebih dalam lagi ya, karena kamu pengen tahu kebenarannya. Nah seperti itu maksudnya ya, karena kamu adalah orang yang cara berpikirnya kritis, melampaui batas orang-orang normal gitu ya. Cara berpikirnya itu mendalam ya, pemikiran kamu itu tajam karena kamu termasuk orang-orang yang cerdas ya. Itu kenapa kamu memiliki pemikiran yang tidak biasa dibandingkan kebanyakan orang di sekitarmu. Nah seperti itu ya guys ya. Wow, luar biasa kamu guys. Oke, next. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada cards dari judgment ya. Beberapa dari kamu ini ya, ini kartu karma loh guys ya. Beberapa dari kamu ini ya adalah orang yang bisa mempercepat karma loh guys ya. Makanya hati-hati sepertinya berurusan sama dirimu ini ya, karena kamu adalah orang yang bisa mempercepat karma dari seseorang, terutama orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang pernah berbuat salah atau memperlakukan kamu dengan buruk, itu akan segera dapat karmanya. Nah seperti itu ya guys ya. Padahal kamu tidak membalas, padahal kamu diam ya, kamu dijahatin orang, kamu diperlakukan buruk sama orang, kamu diam ya, kamu tidak membalas, kamu abaikan, kamu tidak pedulikan. Tapi lihat, nanti akan ada
momen atau insiden yang terjadi pada diri mereka yang menjahati kamu, yang memperlakukan kamu dengan buruk ya, yang memperlakukan kamu tidak baik. Lihat saja nanti ya, akan ada balasan yang setimpal, bahkan lebih daripada itu ya. Jadi kamu adalah sosok yang mana kamu ini diberikan anugerah ya, sepertinya diberkati dengan yang namanya karma ya. Begitupun dengan dirimu juga, kamu harus hati-hati loh guys ya, dengan perilakumu, dengan perbuatanmu ya. Kamu juga cepat menghasilkan karma untuk perilakumu sendiri ya guys ya. Kalau kamu berbuat kebaikan, selalu berbuat hal-hal yang baik, karma baik itu akan datang menghampirimu ya. Kalau kamu sebaliknya berbuat hal-hal yang tidak baik atau buruk, itu pun ada karmanya buat kamu ya. Jadi karma ini tidak hanya berlaku untuk orang lain, orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang memperlakukan kamu dengan buruk, tapi diri kamu pun juga bisa mendapatkan karma dari dirimu sendiri gitu loh guys ya. Jadi harus be careful, kamu harus hati-hati ya dalam bersikap, berperilaku ya. Nah seperti itu ya guys ya. Apalagi kalau ada orang yang berbuat jahat sama kamu atau menyakiti dirimu atau memperlakukan dengan buruk ya, memperlakukan dirimu dengan buruk, itu mereka akan dapat karmanya dengan instan ya guys ya. Hari ini mereka berbuat jahat atau berbuat buruk sama kamu, beberapa hari yang akan datang mereka akan dapat karmanya ya. Mereka nggak akan ngomong kalau mereka itu kayak kualat sama kamu atau atau mereka mendapatkan balasan yang setimpal, tapi mereka akan merasakannya ya, dan itu akan terrefleksi dari tingkah mereka yang mulai ciut, kecut ya, mulai mundur ya, atau mulai pergi dari kehidupanmu, karena mereka sudah merasakan dampak dari karma yang mereka peroleh atas perbuatan buruk mereka terhadap dirimu. Nah seperti itu ya guys. Oke. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada cards dari the devil ya guys ya. Aku merasakan kamu orang-orang yang file satu ini ya. Aku merasakan ya bahwa kamu ini ya orang-orang yang tidak mudah dikirimin magic ya. Orang-orang yang tidak bisa dikirimin magic ya, atau hal-hal yang bersifat mistis ya, karena kamu ini ya orang yang diproteksi ya, atau terlindungi. Jadi kalau ada magic, ada kayak kiriman-kiriman gitu ya yang berenergi negatif, itu akan mental ya dengan sendirinya ya. Dan kalaupun ada orang yang berniat jahat sama kamu, itu tidak bisa ya guys ya. Tidak akan bisa menyentuh kamu, tidak akan bisa membuat kamu itu terpengaruh ya dengan energi negatif, karena aku merasa bahwa kamu yang pilih file satu ini banyak berenergi positif ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengirimkan magic itu akan mental ya, tidak akan sampai ke kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Dan aku juga merasakan di file satu ini ya, kamu yang pilih file satu adalah orang-orang yang sering dibenci oleh orang lain, orang-orang yang tidak disukai oleh orang lain ya, karena pembawaan aura kamu, energi kamu yang mungkin lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan mereka ya, sehingga mereka sering sekali berbuat usil, berbuat tidak baik, berbuat jahat ya, mengerjai kamu ya, memperlakukan kamu secara buruk ya, atau perilaku-perilaku toksik lainnya ya. Kamu sering dijahatin orang ya, entah itu dibully ya, diejek, diremehkan, direndahkan ya, atau diperlakukan buruk gitu ya, karena pembawaan energi atau aura kamu yang terpancar, yang mungkin saja itu menyilaukan mata mereka ya. Mereka di sini melihat kamu sebagai sosok yang baik ya guys ya, sosok yang baik, sosok yang pintar, cerdas ya. Itu kenapa mereka merasa dirimu itu lebih baik daripada mereka, dan mereka tidak ingin kalah dari kamu, mereka tidak ingin tersaing oleh dirimu gitu loh guys ya. Itu kenapa menjadi faktor atau alasan utama mereka ya untuk mengganggu atau mengusik hidupmu ya. Beberapa dari kamu ini sering sekali ketemu atau bersinggungan dengan orang-orang toksik. Orang-orang toksik ini
banyak berbuat hal-hal yang tidak baik sama kamu ya. Mereka haters ya. Tidak menyukaimu ya. Kamu juga bingung kenapa mereka tidak menyukaimu. Mereka juga bingung kenapa mereka membencimu tanpa sebab, tanpa alasan ya. Mereka tiba-tiba aja nggak suka sama kamu gitu loh guys ya. Bahkan ya ada beberapa dari mereka yang berseteru, berkonflik sama kamu ya. Di antara mereka pernah juga ada yang mengirimkan sampai black magic, energi negatif kayak gitu loh guys ya, tapi nggak berhasil. Nah seperti itu, karena aura kamu bagus ya, energi kamu positif, makanya kamu terproteksi seperti itu ya guys ya. Dan itu yang membedakan kamu dari kebanyakan orang ya. Kalau kamu dikirimin energi negatif, itu kamu tidak bisa kena ya, atau energi negatifnya mental terhadap energi kamu ya, karena kamu mampu berpikir secara positif ya. Kemudian kamu orang, termasuk orang baik ya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada Two of Cups ya. Yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang adalah kamu itu orang yang ramah ya, orang yang lembut, penuh dengan cinta dan kasih sayang di sini ya guys ya. Dan aku merasakan itu kenapa ya, kelebihan kamu ini adalah salah satu kelebihan dan kebaikan yang ada pada dirimu, tapi juga bisa menjadi kelemahan kamu loh guys ya. Kenapa? Karena kamu terlalu baik sama orang, akhirnya kamu dimanfaatkan orang. Nah di sini ya, kamu boleh baik sama orang, tapi kamu perlu mengaktifkan intuisi kamu agar kamu tahu mana aja orang-orang yang memang pantas kamu kasih kebaikan atau menerima kebaikan daripada kamu, dan mana aja orang-orang yang tidak semestinya ya ada di dekat kamu atau masuk ke dalam dunia kamu ya. Karena tidak semua orang baik guys ya, tidak semua orang itu mampu balas budi atau tahu diri atau tahu balas budi ya. Bahkan ada orang yang sudah kamu baikin, sudah kamu kasih tolong, sudah diberikan bantuan, tapi malah menjahati kamu atau memusuhi kamu. Ada juga yang seperti itu, aku merasakannya ya. Di sini aku merasakan bahwa kamu itu memang orang yang baik, lembut, ramah ya. Kamu selalu welcome sama siapa aja ya guys ya. Tidak peduli itu yang udah kamu kenal ya atau tidak kamu kenal, kamu tuh selalu baik ya, welcome terus sama orang ya. Karena memang pada dasarnya kamu adalah orang yang positif. Namun kebalikannya ya, orang yang kamu sambut, yang welcome ya, yang kamu anggap itu adalah orang-orang yang bisa kamu perlakukan dengan baik, mereka malah cenderung ada yang berkhianat ya, ada yang memusuhi kamu tanpa alasan yang jelas gitu loh guys ya. Ada yang balik menyerang kamu atau tidak menyukai kamu gitu loh ya, dan itu bikin kamu kaget ya. Beberapa dari kamu terkejut, ada yang bahkan beberapa dari kamu shock ya. Kamu tidak menyangka ada orang yang kamu kasih pertolongan ya, seperti air susu dibalas dengan air tuba gitu loh guys ya. Kamu udah baikin, kamu udah kasih bantuan, dia malah memperlakukan kamu dengan buruk atau berbuat hal yang tidak baik sama kamu gitu loh guys ya. Jadi hati-hati dengan kebaikan kamu ya guys ya, lebih bijaksana lagi ya dalam bersikap ya guys ya. Kamu harus tahu bahwa tidak semua orang baik di dunia ini, dan tidak semua orang pula jahat ya. Jadi kamu benar-benar harus bisa memilih dan memilah mana-mana aja orang-orang yang baik, mana-mana aja orang-orang yang pantas kamu perlakukan baik, mana-mana aja orang-orang yang bisa dijadikan teman, mana-mana aja orang yang bisa menerima kebaikan dari kamu gitu loh guys ya. Kamu harus benar-benar selektif di sini ya guys ya, memilih teman itu dengan benar-benar ya. Kamu itu harus bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya ya guys ya. Karena orang-orang yang datang ke dalam hidup kamu itu tidak semuanya itu berniat baik ya. Ada juga yang memiliki niat yang tidak baik. Jadi kamu di sini harus lebih peka, lebih mengaktifkan intuisi kamu agar kamu bisa mendeteksi mana aja orang yang benar-benar tulus sama kamu. Nah, seperti itu. Mana aja orang yang modus ya terhadap dirimu. Nah, gitu loh guys ya. Jadi di sini beberapa orang ya, ada yang senang memanfaatkan dirimu, memanfaatkan kebaikan kamu ya guys ya. Karena aku merasa bahwa kamu itu orangnya terlalu positif ya, terlalu baik ya. Itu adalah suatu kebaikan, memang itu adalah suatu kelebihan, bagus ya guys ya. Tapi kamu pun juga harus lebih bijaksana, harus bisa mengerti bahwa tidak semua orang ya berpikiran
sepositif kamu. Kamu nggak pernah berburuk sangka sama orang, atau berpikiran hal-hal yang tidak-tidak, atau berpikiran buruk tentang orang lain. Kamu menganggap orang lain itu sama seperti dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu menganggap bahwa orang lain yang ada di sekitar kamu, orang-orang yang datang ke kamu itu adalah orang-orang baik. Ya, itu saking polosnya, saking lugunya ya, karena kamu memiliki hati yang baik ya, kamu selalu berpikiran positif ya. Itu udah bagus loh guys ya, bagus sekali ya, kamu punya pemikiran yang positif, kamu memiliki karakter baik. Namun kamu mesti hati-hati, waspada ya, kamu harus lebih selektif juga ya. Ini semua demi kebaikan kamu. Kalau kamu terlalu polos, terlalu lugu, terlalu baik sama orang, yang ada kamu dikecewakan ya. Untuk bisa menghindari hal-hal yang bisa mengecewakan dirimu, maka diperlukan yang namanya ketegasan dari dirimu sendiri ya, untuk bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang memang pantas ada di dalam hidupmu, dan mana orang-orang yang tidak sepatutnya ada di dekatmu, kayak gitu loh guys ya, agar kamu terproteksi, terlindungi, dan tidak tersakiti. Seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada Six of Swords ya guys ya. Kamu ini ya orangnya, kalau misalnya marah, ada perselisihan, ada perdebatan, hal-hal yang bikin kamu mumet, pusing, puyeng ya, ada permasalahan yang tidak kunjung selesai, itu kamu lebih memilih pergi ya guys ya. Kamu tidak mau memikirkan tetek bengek yang tidak penting, atau hal-hal yang membuat emosi kamu itu meletup ya, atau membuat kamu merasa tidak nyaman, perasaan kamu menjadi bergejolak emosional. Kamu tidak ingin memperpanjang masalah, kamu lebih memilih diam dan pergi. Nah, itu kamu ya guys ya. Itu yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang. Kalau orang-orang berkonflik, kadang-kadang ya orang meladeni ya, atau ikut berseteru ya, atau mengeluarkan yang namanya emosional yang meletup-letup ya, meleduk-leduk gitu ya. Kamu tidak, kamu lebih memilih diam dan pergi. Nah, seperti itu ya, kamu lebih memilih untuk menyendiri. Nah, begitu ya guys ya, dan ini yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Nah, seperti itu ya, kamu termasuk orang yang pandai dalam mengelola emosi atau mengendalikan diri. Wah, bagus ya guys ya. Oke, next, di sini ada Ace of Wands ya, yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya. Kamu orang yang memiliki pendirian ya guys ya. Kalau misalnya A, kalau misalnya B, kalau misalnya C gitu loh guys ya. Kamu ya, beberapa dari kamu adalah orang yang konsisten juga ya. Kamu tidak pelin-pelan ya. Kamu punya pendirian ya. Dan itu membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang. Kalau orang-orang tuh banyak yang ikut-ikutan ya. Misalnya si A pakai baju yang sekarang lagi viral, ikut-ikutan juga, atau kebanyakan orang kayak gitu. Kalau kamu tidak, kamu berani tampil berbeda. Nah, apa yang kamu senangi ya udah kamu pakai ya, baju yang seperti apa coraknya ya. Misalnya kamu suka baju yang ada motifnya, kalau orang suka polosan, kamu pede ya dengan memakai baju yang bermotif. Nah, karena kamu suka, karena kamu senang, jadi kamu berani tampil beda. Itu kamu ya guys ya. Kemudian kalau dalam pendirian itu kamu tidak takut ya berjalan sendiri ya, melawan arus atau kontras dengan pendapat atau opini orang lain. Kalau orang lain tuh ikut-ikutan orang banyak, misalnya opininya yang seperti ini ya, kamu bisa berbeda ya opininya ya, dan kamu bertahan survive dengan opini kamu sendiri, kamu berpegang ke sana ya. Dan orang-orang kadang memandang kamu bahwa kamu tuh adalah orang yang keras kepala, padahal kamu adalah orang yang berpendirian teguh ya. Justru kalau kamu memiliki pendirian teguh ini ya dalam bidang bisnis atau pekerjaan kamu, kamu akan mudah untuk memperoleh yang namanya kesuksesan atau suatu keberhasilan. Nah, seperti itu ya guys ya, dan ini yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Oke, next. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada Three of Pentacles ya. Beberapa dari kamu itu adalah orang yang senang belajar, orang yang suka mencari suatu pengetahuan. Kamu ya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, punya rasa ingin tahu yang tinggi ya guys ya. Istilahnya itu kepo.
tapi keponya yang positif ya. Kepo dalam hal mengupgrade diri ya, kepo dalam hal mencari ilmu pengetahuan ya, untuk memperbaharui kehidupan kamu atau kualitas dirimu sendiri gitu loh guys ya. Kamu juga orang yang fokus terhadap dirimu sendiri, jadi kamu ini tidak suka bergaduh ya. Apa itu bergaduh? Maksudnya tidak suka rempong rese sama orang, tidak suka ngurusin urusan orang lain. Orang mau kayak apa ya kamu nggak peduli, orang mau jungkir balik kah ya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping, mau ke depan, kamu masa bodoh. Kamu selalu fokus sama dirimu sendiri ya. Kamu selalu memperhatikan kehidupanmu sendiri ya. Kamu tidak peduli orang di sekitar mau kayak gimana, kamu tidak ngurusin orang, kamu tidak mengusik orang, kamu tidak mengganggu orang ya. Kamu fokus aja sama dirimu sendiri, dan itu yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Sementara orang-orang di luar sana senang bergosip, senang menggunjing orang lain, senang julid, kepo ya, kemudian nyinyir terhadap urusan orang lain ya. Sementara kamu tidak seperti itu, dan itu yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya. Dan orang-orang memandangmu itu kadang aneh ya. Kenapa kamu senang menyendiri, kenapa kamu terlalu fokus sama diri sendiri. Dan ada juga mereka yang memandang bahwa kamu termasuk orang yang egois ya, karena kamu jarang ngumpul. Kamu itu kalau misal keluar rumah itu kalau ada perlunya aja, karena semakin kamu dewasa semakin kamu mengerti makna tentang kehidupan ini ya. Jadi kalau kamu keluar keluar rumah itu kalau ada pentingnya aja ya. Kalau ada sesuatu yang kamu beli, atau ada sesuatu yang memang yang mengharuskan kamu keluar rumah, kamu akan keluar rumah ya. Itu ya. Tapi kamu jarang kumpul-kumpul yang tidak penting sama orang-orang, apalagi kalau ada orang-orang yang ngumpul bergerombol ya, rombongan kayak bergosip kayak gitu, kamu sangat menghindari hal-hal itu gitu. Dan itu yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya. Oke. Next, yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang, di sini ada Four of Pentacles ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang-orang yang pandai dalam berbisnis ya guys ya. Kamu itu sebenarnya punya potensi dalam hal berdagang ya guys ya. Kamu memiliki kemampuan kecerdasan dalam hal perniagaan di sini ya, aku merasa ya. Kamu akan hoki, lucky ya, beruntung ya, dipenuhi dengan keberuntungan kalau kamu terjun ke dalam bisnis atau berdagang ya, atau berniaga. Nah, seperti itu ya, karena memang ada bakat-bakat di sana ya dalam bisnis ya guys ya. Dan kamu adalah orang yang memang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kamu berdagang itu kamu mudah sekali ya untuk bisa berkembang dagangan kamu itu ya, bisnis kamu itu bisa bertumbuh dan berkembang ya guys ya, cepat bertumbuh dan berkembangnya ya. Di sini ada Four of Pentacles ya. Kamu itu mudah sekali untuk bisa mendapatkan cuan ya, keuntungan, keberuntungan ya, dari bisnis atau dari perniagaan ya, berdagang. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan ini yang membuat kamu berbeda ya dari kebanyakan orang, karena kamu pada dasarnya memang terlahir sebagai sosok yang hoki atau beruntung dalam dunia bisnis atau perniagaan. Nah, seperti itu ya. Mungkin beberapa dari kamu di sini ada yang wirausahawan ya, atau yang coba-coba memiliki bisnis sampingan, usaha kecil-kecilan ya. Kalau kamu punya usaha bisnis ya, gelutin aja ya, konsisten aja ya guys ya, fokus aja ya, nanti akan berkembang ya, akan tumbuh dan berkembang, dan itu akan membuat kamu perlahan tapi pasti bisa lebih dekat pada kesuksesan, dan kamu akan mencapai suatu keberhasilan atau pencapaian dalam hidupmu ya. Oke, ini aja ya guys ya, readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya yang pilih file 1. Mari kita shuffle. I just need one card for you. File number 1. Oke, di sini ada hope ya guys ya, harapan. As I enter the great school of life, I hold tight to my faith in God. God's love guides me and guards me in every situation I encounter. Regardless of what I convert, I trust in my true nature. Today I welcome life. I know the light will always return and there will always be infinite possibilities for me.
Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Selalu ada harapan buat kamu di sini ya. Kamu jangan pernah berputus asa kalau saat ini mengalami yang namanya kendala dalam hidup atau kamu menemukan adanya tantangan rintangan dalam hidup. Kamu jangan menyerah begitu saja ya guys ya. Selalu ada harapan untuk kamu di sini ya. Hidup ini bagaikan sekolah ya guys ya. Ini adalah sekolah kehidupan yang mana akan memberikan kamu pembelajaran pada setiap levelnya ya. Sekolah kehidupan ini lebih luas jangkauannya ya guys ya, dimana kamu akan menemukan berbagai hal baru dalam hidupmu ya, dan kamu pasti akan yang namanya bertemu dengan tantangan rintangan ketika kamu sedang menggeluti sesuatu atau ketika kamu sedang berkecimpung pada sesuatu. Kamu akan dihadapkan pada tantangan, pada rintangan, ada gangguan-gangguan, ada kerikil-kerikil. Itu kalau misalnya kamu mau naik level atau mau mendapatkan suatu kesuksesan atau mau mencapai suatu pencapaian, dan itu adalah hal yang biasa ya. Namun dibalik semua itu selalu terdapat yang namanya pelajaran buat kamu ya guys ya, dan itulah yang disebut dengan sekolah kehidupan. Kamu harus percaya kepada Tuhan ya. Tuhan selalu memandu kamu ya, dan kamu selalu dijaga dalam setiap situasinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau ada pun orang yang kasih magic, kirim magic, energi negatif. Kamu tidak perlu khawatir ya guys ya. No need to worry about that, because you are protected by God. Oke? Jadi kamu jangan khawatir ya. Apapun yang kamu hadapi saat ini, kamu harus percaya ya bahwa alam semesta ini mendukungmu. Tuhan akan selalu melindungimu melalui malaikat-malaikat penjaga ya guys ya. Kamu harus selalu senantiasa menyambut hari-harimu dengan penuh kebaikan, kebajikan ya, menebarkan kebaikan, dan itu akan menghasilkan karma baik buat kamu ya. Apa yang kamu tanam dan itu yang akan kamu tuai ya. Apa yang kamu kasih, apa yang kamu berikan, apa yang kamu tebar, maka itu semua akan balik ke dirimu sendiri. Kamu harus tahu ya guys ya, di sini ya, cahaya akan selalu menyinari hidupmu ya. Karena di sini selalu ada harapan buat kamu ya. Jadi kamu jangan merasa bahwa kamu itu kalau misalnya gagal ya atau tidak berhasil, kamu jangan pernah stuck atau berhenti atau menyerah ya. Coba lagi ya guys ya, sampai kamu bisa berhasil untuk memperoleh apa yang kamu inginkan ya. Kamu memiliki harapan di sini untuk bisa mewujudkan segala impian dan cita-cita yang kamu inginkan selama ini. Nah, seperti itu pesannya ya guys buat kamu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai guys, ini dia file kamu ya, yang pilih file kedua. Buat kamu yang pilih file kedua dengan tanda aksesoris berwarna merah. Oke. Mari kita shuffle ya guys ya. Ada apa aja di file kedua? Oke, ada the Fool. Ada Five of Cups. Ada the Emperor. Ada Knave of Pentacles. Ada the Wheel of Fortune. Next, ada the Chariot. Ada Five of Wands. Ada Ten of Cups ya. Well guys, ini dia ya cards, tebaran cards buat kamu yang pilih file kedua. Nah, sebelum kita mulai reading, aku mau scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ini ya guys ya. Oke, di sini ada zodiak-zodiak yang berasal dari
water signs yaitu Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Terus ada dari earth signs zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Sini energinya strong atau kuat ya, yang mendominasi ya. Di sini ada dari zodiak Aries dan juga zodiak Cancer ya guys ya. Oke. Apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya? Nah, mari kita lihat lebih detail ya melalui pick a card reading ini. Oke, dimulai dari card sebelah sini ya guys ya, ada the Fool ya. Yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Aku merasa bahwa kamu itu adalah orang yang bisa menikmati hidup ya. Kamu ini mau hidupmu itu kaya atau sederhana ya, punya uang, tidak punya uang, punya material banyak atau tidak punya material banyak ya. Luar biasa, mau luar biasa atau mau biasa-biasa aja, kamu tetap happy-happy aja kayaknya ya, tetap santai, relax gitu, nggak kayak orang-orang kebanyakan yang overthinking, yang termenung, yang down, yang drop ya. Kalau misalnya dilanda kesusahan, kesulitan, kesedihan gitu ya, orang-orang tuh pada drop, pada down. Kamu enggak ya, kamu kayaknya relax aja, santai aja ya, dibawa enjoy kayak gitu loh ya. Itu kenapa kadang orang heran sama kamu ya, orang bingung kok kamu tuh kayaknya happy-happy aja ya dalam hidupmu itu ya, kayak nggak ada masalah gitu, padahal kamu juga punya banyak masalah loh ya. Tapi pandangan orang yang melihat kamu, kehidupan kamu yang enjoy, yang santai, yang relax ya, ini membuat mereka berpikiran bahwa kamu itu tidak memiliki masalah sedikit pun. Mereka berpikir bahwa kamu itu tidak pernah berkonflik, mereka berpikir bahwa kamu itu tidak punya masalah, padahal kamu pun ya pernah bahkan sering dihadapkan pada masalah atau konflik tertentu, tapi kamu orangnya nggak heboh, kamu orangnya nggak panikan, kamu orangnya nggak overthinking ya, kamu bisa santai, bisa enjoy, bisa tenang kayak gitu loh guys ya, bisa menikmati hidup apa adanya. Nah seperti itu, dan ini yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang. Oke. Next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya? Di sini ada Five of Cups ya, yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya. Di sini ya guys ya, ada Five of Cups ya. Ini menandakan bahwa kamu yang pilih file kedua ini ya sering dikecewakan oleh orang lain ya, sering mendapatkan kekecewaan dari orang lain ya guys ya. Tapi di sini ya, hal yang membedakan dirimu dari kebanyakan orang ya, kalau orang-orang ya dikecewakan itu udah patah ya, udah kayak broken, udah kayak nggak bisa move on lagi ya, udah benar-benar stuck, udah benar-benar nggak mampu berbuat apa-apa lagi gitu ya, sedih, berkecil hati. Kamu nggak ya, kebalikannya ya, kamu di sini ya, kalau misalnya kamu dikecewakan, kamu akan cari tahu apa yang membuat seseorang itu menyakiti kamu atau mengecewakan kamu. Kamu akan mempelajari detailnya ya, kenapa orang itu bisa mengecewakan kamu ya, apa salah kamu ya, di mana salahnya, di mana benang merah titiknya, atau sesuatu yang membuat insiden ini terjadi kayak gitu loh guys ya. Mengapa orang berpaling dari kamu, mengapa orang mengecewakan kamu, apa penyebabnya, kamu akan mencari tahu. Nah itu kamu ya, jadi kamu tidak gampang berputus asa ya, kamu tidak mudah menyerah ya. Kalau kamu dikecewakan, kamu akan belajar dari pengalaman ya, kamu akan belajar dari apa yang sudah terjadi. Nah itu kamu loh guys ya di sini. Jadi kamu benar-benar akan mencari tahu ya, apa yang membuat mereka itu mengecewakan dirimu ya, masalahnya tuh di mana, letak permasalahannya itu apa. Nah seperti itu ya, kamu akan mencari tahu. Setelah kamu mendapatkan hasilnya, jawabannya, kamu akan belajar dari sana ya, sehingga apa yang akan terjadi itu tidak akan terulang kembali, atau akan meminimalisir orang-orang mengecewakan kamu lagi kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu ini adalah orang yang penasaran juga orangnya ya, kamu termasuk orang yang mudah penasaran ya. Jadi itu kenapa kamu pengen mencari tahu kenapa, mengapa, ada apa ya. Kamu
seperti menginginkan jawabannya ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam dirimu ya. Ada apa, mengapa ya, seperti itu loh guys ya, sampai kamu benar-benar tahu jawabannya itu apa, benar-benar kamu mendapatkan jawabannya, baru lega ya, baru kamu diem, baru kamu merasa plong ya. Nah seperti itu ya guys ya. Dan ini membuat diri kamu berbeda dari kebanyakan orang. Kalau orang-orang dikecewakan, orang-orang akan berputus asa, drop down, diem, tidak ngapa-ngapain, udah kayak stuck aja ya, berkecil hati gitu, bersedih ya. Kalau kamu tidak, kamu akan mencari tahu apa penyebabnya, kenapa, mengapa ya, di mana salahnya, seperti itu, dan kamu akan mulai berusaha untuk memperbaikinya. Nah gitu ya. Dan ini kamu jadikan sebagai sumber pembelajaran buat kamu ya, agar kedepannya tidak terulang lagi. Nah seperti itu, dan kamu akan mulai move on ya dari rasa kekecewaan. Kamu akan mulai healing ya, mulai berusaha untuk apa ya, menyembuhkan dirimu sendiri ya, agar kamu tuh bisa mengobati luka hatimu kayak gitu loh guys ya. Dan kamu bisa melakukannya dengan cara mungkin kamu lebih refleksi diri ya, koreksi diri atau menyendiri kayak gitu loh guys ya, menenangkan diri. Nah seperti itu ya. Jadi kamu akan berusaha sekali ya untuk bisa mengantisipasi kejadian yang sama ini terjadi pada dirimu lagi kayak gitu ya. Oke, next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada di Emperor ya, jelas di sini ya guys ya, it's so clear. Kamu itu ya berjiwa leader ya, kamu ini berjiwa seorang pemimpin ya guys ya. Kamu adalah orang-orang yang memiliki jiwa seorang leader, you are leader ya, kamu itu pemimpin. Terlepas dari energi kamu feminim atau maskulin, tapi kamu di sini memiliki jiwa seorang pemimpin ya. Kamu cewek atau cowok ya, kamu ini bisa memimpin orang lain ya, untuk bisa mengambil jalan mana yang terbaik, arah mana yang harus ditempuh ya. Kamu ini bisa sebagai teladan atau contoh bagi orang lain ya, karena kamu memiliki sikap atau perilaku yang bijaksana dan penuh dengan pertimbangan di sini ya guys ya. Itu kenapa beberapa dari orang-orang banyak yang mengikuti jejak kamu ya, ada yang ikut mencontoh perilaku baik kamu. Nah seperti itu ya guys ya, karena kamu ini dijadikan model role atau teladan atau contoh bagi beberapa orang yang ada di sekitar kamu, terutama next generations atau generasi yang ada di bawah kamu, seperti adik-adik kamu ya, atau anak-anak kamu ya, atau murid-murid kamu gitu loh guys ya. Jadi banyak orang yang mencontoh dirimu ya, perilaku baikmu. Oleh karena itu ada baiknya kamu berusaha untuk bisa konsisten ya, terus bisa memberikan contoh-contoh baik, teladan-teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarmu, karena mereka akan meniru kamu, mencontoh kamu ya, karena kamu dianggap sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan, pemikiran yang matang, orang yang dewasa, orang yang memiliki pertimbangan dalam hidup ya, orang yang memiliki pegangan juga dalam hidup ya. Oleh karena itu konsistenlah dalam berperilaku dan bersikap ya guys ya, karena banyak orang yang menginginkan bisa menjadi dirimu ya. Itu kenapa kamu di sini cocok sekali untuk bisa menjadi seorang leader atau pemimpin ya guys ya, karena kamu mampu memimpin orang lain ya, aku rasa ya, karena kamu memang adalah orang yang baik ya, orang yang selalu berusaha untuk menebarkan kebaikan ya, dan itu pun bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang di sekitar kamu. Nah seperti itu. Oke, next, apa yang membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada Knave of Pentacles ya. Beberapa dari kamu di sini adalah orang yang pandai sekali mencari uang ya, atau mencari duit ya guys ya. Kamu pandai sekali bisa menghasilkan pentacles. Ini adalah orang yang bisa atau pandai sekali dalam menghasilkan pentacles ya. Kamu selalu memiliki ide atau gagasan ya, atau cara untuk bisa menghasilkan uang atau materi ya. Di sini aku melihat bahwa kamu itu ya selalu aja ya punya ide-ide ya,
atau gagasan-gagasan di mana orang-orang belum tentu memiliki ide sama seperti dirimu ya, gagasan seperti kamu ya. Kamu itu kalau misalnya melihat sesuatu ya, itu kamu jalan ya, pemikiran kamu ya, oh bagaimana kalau ini dijadikan yang seperti ini ya, dibuat yang seperti ini, dibikin seperti ini pasti ini rame nih orang beli nih, kayak gitu loh guys ya. Atau lagi viral sekarang kan jualan apa itu, es yang sirup yang mana itu murah harganya, oh kan harganya segini, kalau dijual segini kan bisa untung, oh iya bagus ya, nah gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, ada ide-ide yang mana kalau kamu melihat sesuatu, entah itu material, barang, atau benda, atau apapun, itu kamu bisa mengkreasikannya atau tiba-tiba terinspirasi ya, muncul suatu pemikiran untuk bisa menghasilkan cuan dari sana ya, dari material atau benda itu ya, kamu kreasikan gitu loh guys ya. Atau kamu punya ide ya, bagaimana misalnya membuka bisnis online dari rumah, atau misalnya punya ide ya bikin catering rumahan ya, kalau cewek atau cowok misalnya jadi antar jemput barang gitu ya, pos antar jemput barang gitu, kayaknya ada ide gitu agar bisa menghasilkan cuan gitu, penghasilan tambahan kah gitu. Kalau kamu misalnya udah kerja ya, misalnya mau bikin kios, atau misalnya ide untuk usaha kecil-kecilan dari rumah gitu ya, mungkin kamu mau bikin kue ya di rumah, terus nanti kuenya dititipin gitu di warung-warung. Nah seperti itu loh guys ya. Jadi ada ide yang tersirat atau terbesit di pikiran kamu gitu loh guys ya. Atau kamu mau bikin kerupuk ya, misalnya goreng kerupuk dari rumah, kamu bungkusin, terus kamu hitung-hitung nih modalnya berapa, terus untungnya berapa, oh masih ada untung, ini bisa nih dijual misalnya di dekat-dekat sekolahan ya, nitip-nitip di warung dekat sekolah, kayak gitu loh guys ya. Nah seperti itu. Jadi ada ide-ide ya, kamu terinspirasi oleh entah itu benda, entah itu dari seseorang ya, kamu terinspirasi dari sana, dan kamu berpikiran untuk bisa berbisnis kecil-kecilan, atau membuka usaha untuk bisa menghasilkan pentacles, atau bisa mengkreasikan suatu benda gitu ya, untuk bisa menghasilkan keuangan yang baik, atau keuangan tambahan, atau income baru. Nah seperti itu ya guys ya. Dan itu yang membedakan kamu dari kebanyakan orang ya, karena tidak semua orang yang punya pemikiran atau terinspirasi dari sesuatu, dari benda, dari seseorang. Itu tidak semua orang loh guys ya. Dan kamu mudah orangnya terinspirasi atau punya ide untuk bisa menghasilkan cuan, atau mendapatkan pentacles ya, penghasilan baru. Nah seperti itu ya guys ya, income baru. Oke. Next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada the Wheel of Fortune. Yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang ya, sepertinya aku merasakan bahwa dirimu itu diberkati, diberkahi, dianugerahi yang namanya hoki atau keberuntungan. Jadi ada aja hoki atau keberuntungan yang masuk ke dalam hidupmu. Kamu terlahir sebagai orang yang sangat beruntung, disadari atau tidak disadari ya, kamu adalah orang yang beruntung ya. Misalnya kalau kamu kepepet, tidak punya uang sepeser pun, atau kamu kehabisan uang, itu ada aja orang yang nolongin kamu ya, ada aja bantuan yang datang entah dari mana gitu ya, entah kamu kenal sama orang itu atau tidak ya, tiba-tiba aja ada orang yang membantu, tiba-tiba aja ada rezeki yang masuk ke dalam hidupmu ya, tiba-tiba aja kamu dikasih orang sesuatu, tiba-tiba aja ada orang yang beli dagangan kamu, tiba-tiba aja kamu mendapatkan pertolongan dari seseorang, bantuan dari seseorang, kayak gitu loh guys ya. Karena kamu dipenuhi dengan keberuntungan, hoki kamu besar, tinggi di sini ya guys ya. Kamu memiliki hoki yang besar. Ada juga beberapa dari kamu ya, karena kamu itu orangnya hoki terus ya, kamu nggak sengaja ya lewat di depan toko atau warung orang ya, terus kamu singgah nih, warung atau toko itu sepi pada awalnya ya, karena kedatangan kamu ya. Pernah nggak kayak gitu, kamu datang, kamu duduk di sana, tiba-tiba ada orang yang datang berkunjung ke toko atau warung itu ya, tiba-tiba aja toko atau warung itu jadi ramai pengunjung. Jadi ada pengunjung, minimal ada pengunjung selain kamu setelah kehadiran kamu ya, berarti kamu itu memang pembawa hoki, beruntung, punya keberuntungan yang besar. Nah kayak gitu.
Padahal kan bukan kamu tuh yang jualan, apalagi kalau kamu yang jualan ya. Bukan kamu aja yang jualan, orang yang jualan, orang yang berdagang, orang yang berbisnis, kamu singgah di sana, kamu duduk di sana, tiba-tiba orang-orang pada berkunjung, datang ikut menghampiri toko itu atau warung itu. Apalagi kalau kamu yang buka bisnis, apalagi kalau kamu yang buka usaha, apalagi kalau kamu yang berjualan, bisa laris manis ini ya guys ya. Karena kamu dipenuhi dengan keberuntungan orangnya ya. Hanya saja aku nggak tahu kamu sadari itu atau tidak gitu ya, apakah kamu menyadarinya atau tidak ya, atau kamu energi auranya ketutup dengan energi negatif ya. Itu kenapa tenggelam yang namanya energi keberuntungan ini, bisa jadi ya. Nah, tapi aku merasakan bahwa file kedua ini adalah orang-orang yang beruntung, yang terlahir dengan keberuntungan atau hoki yang besar ya. Ini terbuka atau tidak ya, sudah terbuka atau belum terbuka, itu tergantung situasi kamu, kondisi kamu saat ini ya. Apakah energi kamu positif atau energi kamu negatif ya, atau energi kamu positif tapi ketutup sama energi negatif, bisa jadi seperti itu ya guys ya. Jadi harus dibuka energinya agar positif, pancaran auranya itu benar-benar positif, sehingga keberuntungan kamu itu bersinar, keberuntungan kamu itu terlihat ya, dan bisa menarik energi keberuntungan lainnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada the Chariot. Kamu adalah orang yang tidak mudah dilupakan oleh orang lain. Orang lain senantiasa teringat-ingat, teriang-riang, terkenang-kenang oleh dirimu ya. Kamu ini memiliki kesan, kamu adalah orang yang berkesan di mata orang lain ya. Jadi kamu orang yang tidak mudah dilupakan. Mungkin mantan kamu aja susah melupain kamu ya, atau sebaliknya kamu yang susah melupakan mantan kamu, atau kamu orang yang susah melupakan seseorang atau sesuatu. Bisa jadi vice versa seperti itu ya guys ya. Karena aku merasakan di sini ya, kamu orang yang mudah berkesan atau terkesan dengan sesuatu atau seseorang. Nah, itu kenapa orang lain atau kamunya yang tidak mudah melupakan orang lain, atau orang lain tidak mudah melupakan dirimu ya, karena saking berkesannya kamu ya. Karena di sini kamu adalah orang yang sangat welcome dan ramah juga terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Dan ini membuat diri kamu berbeda dari kebanyakan orang, karena kamu adalah orang yang tidak mudah dilupakan oleh orang lain. Kamu orang yang memiliki kesan, kamu itu orang yang berkesan. Nah, seperti itu. Oke, next, apa yang membuat dirimu berbeda dari kebanyakan orang? Di sini ada Five of Wands ya. Aku merasakan ya, beberapa dari kamu di sini yang pilih file kedua adalah orang-orang yang sering ingin dijatuhkan oleh orang lain di sini ya. Banyak orang-orang di sekitar kamu yang mana kamu sadari atau tidak, itu menjatuhkan dirimu, berusaha sekali untuk menjatuhkan kamu ya guys ya, agar kamu itu tidak berhasil, agar kamu tuh gagal dalam hidupmu, agar kamu tidak bisa mencapai suatu pencapaian, agar kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu gitu loh guys ya. Banyak sekali di sini orang-orang yang ingin kamu jatuh ya, orang-orang yang menunggu kejatuhan kamu. Tapi istimewanya dirimu ya, yang membuat kamu berbeda dari orang lain adalah kamu tetap kokoh, kamu tetap berdiri tegar, kamu tetap berjalan, kamu tetap move on, kamu tetap berusaha untuk menghasilkan apa yang ingin kamu capai ya. Kamu tetap berusaha melakukan, mengerjakan sesuatu untuk bisa mencapai suatu pencapaian. Nah, begitu ya guys ya. Jadi kamu tidak terkalahkan sepertinya di sini ya. Orang-orang akan capek sendiri ya. Orang-orang toksik yang mengganggu kamu, yang berusaha untuk mengusik atau menjatuhkan dirimu ya, agar kamu tersungkur atau tidak berhasil, itu akan gagal ya. Mereka tidak akan berhasil untuk menjatuhkan kamu selama kamu masih tetap konsisten berusaha, terus move on, terus maju, tetap berprogres. Maka mereka akan stuck, mereka akan capek dengan sendirinya, mereka tidak akan bisa menjatuhkan dirimu ya. Kalau kamu tetap kuat di sini ya guys ya, tetap berjalan tanpa menoleh kanan kiri depan belakang, terus berjalan aja ya, mereka tidak akan bisa menjatuhkan kamu. Kamu akan tetap kokoh berdiri tegak ya, kamu akan tetap maju, tetap akan berprogres ya, asal kamu tetap konsisten dan fokus terhadap dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan itu yang membedakan diri kamu dari kebanyakan orang ya. Oke, and last one, di sini ada Ten of Cups ya. Yang membuat diri kamu berbeda dari kebanyakan orang adalah kebahagiaan kamu ya. Kamu adalah orang-orang yang mudah berbahagia di sini aku lihat ya. Itu kenapa
aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang iri, jealous, bahkan dengki dengan kehidupan kamu, karena kamu termasuk orang yang mudah berbahagia ya guys ya. Kamu itu sedikit aja ya ada momen lucu, tersenyum, ketawa gitu loh guys, tanpa beban. Padahal kamu juga punya masalah, padahal kamu juga pernah berkonflik atau berseteru dengan orang lain, tapi kamu bawaannya ringan aja. Kamu nggak masukin masalah kamu tidak masukin ke dalam hati dan pikiran kamu bawaannya enjoy ya. Di sini kan dikonfirmasi oleh the Fool. Nah tuh kan, kamu tuh enjoy, relax ya. Jadi orang lihat kamu tuh happy aja, senang aja ya. Kamu tuh bisa berbahagia dengan sendirinya gitu loh guys ya. Kamu bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga kamu atau orang-orang terkasih, orang-orang tercinta di sekitar kamu ya. Kamu bisa menikmati kebahagiaan itu ya. Walaupun kamu bukan termasuk orang kaya, walaupun kamu bukan terlahir dari orang kaya, walaupun kamu adalah orang yang sederhana, tapi kamu happy ya, bisa berbahagia ya. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana itu bisa bikin kamu bahagia loh. Dan itu bikin orang heran, kok kamu bisa berbahagia padahal kamu tuh hidupnya sederhana gitu loh guys ya. Pemikiran orang tuh kayak gitu. Kamu tuh ya hidupnya sederhana ya, tidak punya banyak harta misalnya, tidak bergelimang harta, tapi kok kamu bisa bahagia ya. Jadi orang tuh melihat kayaknya itu yang bikin orang iri atau jealous sama kamu ya. Kamu tuh bisa berbahagia walaupun kamu hidup sederhana gitu loh, apa adanya, tidak bergelimang harta, punya harta benda apa adanya aja ya, punya kehidupan sederhana gitu, tapi kamu happy, bahagia ya, menikmati hidup ya, menikmati yang namanya momen-momen tertentu dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang terkasih, dengan pasangan kamu, dengan anak-anak kamu ya. Dan itu yang bikin orang jealous, iri ya. Kok kamu bisa berbahagia padahal hidup kamu tuh sederhana, simple. Sesimpel itu kamu bisa berbahagia ya. Jadi buat kamu itu bahagia itu simple ya. Bahagia itu sederhana ya. Mendengar atau melihat sesuatu yang lucu aja bisa bikin kamu tertawa atau ngakak gitu loh guys ya. Jadi sederhana ya, bahagia kamu itu sesederhana itu. Nah, dan itu yang membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya yang pilih file kedua. I just need one card for you, file 2. Oke, di sini ada beyond limitations. Today I exceed my own expectations. I open my consciousness to the infinite. There are no limitations. There is no end. Everything is unfolding in a continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a broader horizon. I look beyond my perceptions of reality, beyond all barriers created from my own beliefs and fears. I'm now open to new possibilities. Oke guys ya. Di sini ya guys ya, ada pesan buat kamu bahwa kamu harus berpikir melampaui batas ya. Melampaui batasan-batasan yang ada, yang mana batasan-batasan itu adalah blok yang membuat kamu sulit untuk bergerak, sulit untuk maju. Jadi pemikiran kamu jangan sampai terblok ya oleh yang namanya rasa ketakutan, keraguan ya, ketidakpercayaan diri dan pikiran negatif lainnya ya. Jadi kamu harus patahkan yang namanya pikiran negatif yang bersemayam dalam dirimu ya guys ya. Kamu harus bisa melampaui batasan atau blok yang memblokade pemikiranmu untuk bisa berpikir positif ya. Segala yang terjadi di dalam hidupmu itu tergantung pada pikiranmu ya. Kamu sadari atau tidak ya. Alam sadarmu itu ya berbicara ya. Alam sadarmu itu menggambarkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau kamu pikirkan positif, yang kamu pikirkan positif, hasilnya, kejadian, realitanya pun akan positif. Kalau kamu berpikiran negatif ya sebaliknya, maka yang terjadi pun juga negatif ya. Jadi berhati-hatilah dengan pemikiran kamu. Di sini pesannya ya guys ya. Kamu harus selalu berpikir positif dan kamu jangan terikat oleh sesuatu ya. Jangan terikat oleh sesuatu yang kaku.
sesuatu yang membatasi kamu untuk berkembang, sesuatu yang membatasi kamu untuk maju, sesuatu yang membatasi kamu untuk bergerak ya. Kamu harus bisa untuk melihat kenyataan ya, sesuaikan dengan apa yang kamu pikirkan ya. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu itu harus yang realistis ya, yang sesuai dengan realita. Jangan sampai kamu memiliki suatu keinginan yang tidak bisa kamu wujudkan dalam dunia realita ya. Kamu misalnya memiliki keinginan yang melampaui batas, melampaui ambang batas, atau memiliki keinginan yang terlalu idealis, terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu terlalu over gitu ya, sehingga pada kenyataannya itu sulit untuk direalisasikan, tidak bisa dibuat menjadi kenyataan atau tidak bisa terwujud gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu, punya keinginan, ingin mewujudkannya, maka sesuaikan dengan realita yang ada ya. Apakah bisa terwujud ya dalam dunia kita yang realistis ya, yang mana itu memungkinkan benar-benar bisa terwujud gitu loh guys ya. Kalau punya keinginan itu jangan terlalu tinggi ya guys ya. Kita boleh berkeinginan, punya harapan, punya impian, punya cita-cita, tapi kita harus realistis ya, harus sesuai dengan realita yang ada. Bisa nggak kita mencapainya ya, bisa nggak diwujudkan di dalam dunia nyata ini. Nah begitu ya. Kalau misalnya tidak bisa, itu hanya hayalan, itu akan menjadi hayalan saja ya, sulit, susah untuk diwujudkan ya, karena ekspektasi kita terlalu tinggi, atau keinginan kita itu ya sulit untuk bisa terwujud di dunia yang realistis ini gitu loh ya. Jadi kalau kita punya keinginan, segera bergerak ya, berusaha untuk mewujudkannya ya, sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Jadi kita harus mengadaptasikan keinginan kita ya, beradaptasi ya. Keinginan kita, impian kita, cita-cita kita, kemauan kita itu harus diadaptasikan dengan yang namanya realita ya. Jadi pesannya di sini, buatlah keinginan, harapan, atau impian, cita-cita yang kamu inginkan itu yang bisa diwujudkan dalam dunia nyata ya, dalam realita gitu ya. Jangan terlalu banyak menghayal ya, menghayal yang terlalu tinggi ya, yang mana itu belum tentu bisa terwujud ya, belum tentu itu bisa sulit untuk bisa diwujudkan di dunia nyata gitu ya. Jadi kita harus lihat ke kenyataan ya guys ya, ke realita yang ada ya, apakah kita bisa mewujudkan keinginan yang kita mau itu ya. Kalau misalnya bisa sesuai dengan realita yang ada ya, why not ya, itu akan mempercepat kita untuk mencapai suatu keberhasilan. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki keinginan di luar daripada pemikiran yang mana itu tidak bisa direalisasikan, maka itu akan membuat kita jadi overthinking, pikiran kita kacau, dan akan memperlambat kita untuk bisa meraih kesuksesan kayak gitu loh guys ya. Jadi kita harus belajar untuk lebih realistis ya, dan kita harus menyadari bahwa setiap keberhasilan itu selalu memerlukan yang namanya perjuangan. Nah, di dalam perjuangan itu selalu ada yang namanya tantangan, rintangan ya. Kita harus melewati tantangan dan rintangan itu ya, untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa ya guys ya, kalau kamu dihadapkan pada kesulitan atau tantangan atau rintangan hidup. Nah, seperti itu pesannya, oke? Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga. Aku ucapkan terima kasih banyak juga buat kamu-kamu newcomer subscriber baru. Selamat datang, welcome to Rajkumari Tarutipator channel ya guys. Silahkan berpartisipasi melalui kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih buat kamu-kamu yang sudah support channel Rajkumari Tarutipator. Terima kasih ya atas doa kalian semua hingga detik ini Rajkumari Tarutipator bisa terus eksis dan berkembang ya. Oke guys, semoga saja Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita keberkahan, kebaikan, keberlimpahan, kerezekian yang bagus, energi positif, dan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.